Halo yang living Indonesia, adakah di sini yang suka menghancurkan hati orang sehingga kadang-kadang terlihat bagai bintang di surga, kadang-kadang bagai bintang bukan yang di surga gitu ya. Kayak bagai bintang jatuh jangan-jangan kadang-kadang. Saking seringnya menghancurkan hati orang. Kalau ada yang suka menghancurkan hati orang boleh coba tulis di sini. Semoga nggak ada yang suka menghancurkan hati orang ya teman-teman. Asik Kakak Mia udah langsung mendapatkan perhatian penuh. Cantik sekali Kakak Mia. The speakers today semuanya senang melihatnya. Kamu dari Bu Ika. Hai teman-teman semua. Hai my love. Jadi teman-teman semua di malam hari ini seperti halnya yang sudah teman-teman lihat, gue geser lu deh supaya kelihatan ini YL30-nya. Hari ini semua pembicara kita itu adalah pemenang dari YL30. Maksudnya adalah mereka semua kemarin pergi memenangkan satu challenge. Hadiahnya adalah pergi ke US, di mana di US itu mereka mengunjungi farmnya, perkebunannya yang living, mengunjungi kantor pusat yang living, mengunjungi juga Tabiona. Tabiona itu adalah ada banyak hal di sana, ada tempat peristirahatan terakhir Bapak Gary yang founder Young Living, ada juga villa beliau, ada juga perkebunan Acorn di sana. Beliau dan keluarga memiliki, kalau kita di sini punya banyak tanah, kalau mereka punya gunung ya teman-teman ya. Berbukit-bukit itu gunung-gunung itu banyak banget itu punya mereka semua gitu. Dan teman-teman yang ada di sini berkesempatan untuk mengunjungi semuanya itu. Dan malam hari ini mereka mau cerita. Sebenarnya ketika mereka sudah memenangkan challenge YL30, karena 30 itu meaning ya ulang tahun yang living yang ke-30 dan mereka pergi ke Grand Convention di US sana di mana merupakan kantor pusat yang living, apa aja sih pengalaman mereka? Satu hal yang kami harapkan adalah ketika nanti teman-teman di sini baik Ibu Mia Dwi Suciati, hai selamat malam. Baik Ibu Riana Pratiwi, selamat malam. Baik Ibu Mimin Nah, Pratiwi, selamat malam. Atau Kakak Nana, selamat malam. Ketika nanti kakak-kakak di sini akan mendengarkan cerita mereka, kami berharap kakak-kakak mendapatkan satu inspirasi yang sangat baik tentang yang living, tentang manajemen yang living, tentang farm yang living, tentang member yang living, atau apapun juga. Tapi apa yang mereka mau share malam ini, kami harap teman-teman mendapatkan inspirasi tentang yang living, yang membuat teman-teman merasa yakin bahwa Anda berada di tempat yang tepat, bahwa Anda berada di tempat di mana produknya paling tepat, bisnisnya paling tepat, orang-orang di sekitar Anda juga orang-orang paling tepat yang menjadi keluarga kedua Anda. Jadi saat ini kita mulai yuk. Kita mulai dari siapa? Dari perkenalan dulu. Kakak Mia boleh perkenalkan sebentar nama kamu dan kamu sekarang ini berangkat ke sana. Kenapa? Kenapa kamu pengen banget berangkat ya LRT? Sebentar saja Kakak Mia. Jangan kelamaan karena gue tahu lo kalau udah ngomong gak bisa berhenti. oke, halo, assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Kenalin, saya Mia Dwi Suciati, saya dari Palembang. Kenapa saya pengen pergi ke YL30? Karena saya pengen membuktikan kepada semua member yang living di seluruh dunia ataupun di seluruh Indonesia bahwa YL sehebat dan sekeren itu. Asik. Nanti lo buktiin ya Kakak Mia ya. Ini Oke, kita kan lagi resmi-resmian. Kok ya gue ngomongnya gue lo ya. Nanti Ibu Mia Anda buktikan sendiri kepada teman-teman di sini. Gue nggak bisa ngomong begitu. Sekarang Kakak Riana, kamu cerita sebentar kenapa sih kamu pengen banget kemarin memenangkan challenge Shelter ini? Halo, selamat malam semuanya. Jadi simpel aja sih teman-teman. Kemarin aku sangat termotivasi ikut YL30 itu karena empower teman-teman semuanya bahwa kita bisa kalau di bisnis ini gitu. Kita bisa terus menebarkan kebaikan dari yang living gitu. Kayak gitu aja sih Bu Lisa. Terima kasih. Bu Mimin, boleh perkenalan sebentar kenapa sih kemarin Bu Mimin termotivasi untuk memenangkan challenge Shelter ini? Selamat malam semuanya, saya Mimin dari Medan. Ya, untuk challenge itu kemarin itu saya juga didukung oleh teman-teman ya, dan saya juga ingin ke Monaco merasakan ladang lavender yang begitu indah, dan itu yang memotivasi saya. Dan ternyata saya bisa menang gitu. Selamat Bu Mimin. Kakak Nana, silakan kenalan dong kenapa sih kamu halo, kemarin pengen memenangkan challenge ini? malam semuanya. Aku Christina, biasa dipanggil Nana. Aku kenapa menangin challenge? Pertama karena mau lihat ladang lavender. Karena biasanya kan leaderku cerita kalau mereka ke sana, kalau silver retreat itu kan sudah habis dipangkas gitu, Bu. Jadi aku punya keinginan, aku mau ketika dia bloom gitu, aku ke sana. Dan mau buktiin kalau
omongan leaderku benar kalau di Yale itu banyak cinta. Asik, 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 banyak cinta loh. Nanti kamu ceritain ya. Baik Kakak Mia, Kakak Riana, Kakak Mimin. Gue biasa manggil Ibu Mimin jadi Kakak Mimin. Gak apa-apa ya Bu Mimin ya. Kakak Mimin dan kemudian Kakak Nana akan segera bercerita kepada teman-teman semua. Selamat menikmati cerita mereka. Dan selamat membuktikan apakah cerita-cerita yang selama ini di luaran beredar itu benar atau enggak gitu ya. Mari kita dengarkan langsung pertama dari Kakak Riana ya, Kak Riana ya. Oke, Kak Riana silahkan di-share materi yang sudah disiapkan. Udah kelihatan Bu Lisa? Belum. Belum ya? Teman-teman udah ada yang bisa melihat PPT-nya Kak? Apa jangan-jangan gue dong yang Udah belum aku bisa melihat? udah aku share sih. Di Itu aku sudah belum belum? muncul. Belum. Belum juga ya? Yang lain? Belum juga. Ini juga belum. Oke. Kalau teman-teman melihat ya, pemenangnya ternyata nggak semua dari Jakarta loh. Kakak Mia itu dari Palembang, Bu Mimin itu dari Medan, Kakak Riana dari Jakarta memang dan Kakak Nana. Tapi ini membuktikan bahwa semua punya kesempatan yang sama, bukan hanya Jakarta aja yang punya kesempatan. Tapi dimanapun kamu berada itu nggak ngaruh, nggak ngefek, kamu tetap punya kesempatan yang sama. Hai Kakak Riana, sudah siap dengan materinya? Silahkan di-share. Oke, selamat malam semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Riana Pratiwi. Sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Bu Lisa dan Yale ID yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan ketiga teman saya untuk sharing gimana caranya atau apa sih yang kita dapatkan dari acara Yale 30 di Salt Lake City kemarin gitu ya. Nah, di sini untuk awalnya bisa teman-teman lihat ya, di sini saya sengaja taruh goodie bag dari Young Living. Itu ada buku agenda, ada name tag, dan ada beberapa oil yang bisa kita gunakan selama kita mengikuti generalization dan segala kegiatan di Grand Convention. Oke, lanjut. Nah, di general session itu cukup lama sebenarnya Bu Lisa, dari tanggal 17 sampai tanggal 20. Tapi aku bikin simple aja di sini untuk bayangan teman-teman bagaimana sih, apa sih Grand Convention yang living yang memang rutin dilakukan sama yang living gitu ya. Semoga next teman-teman juga bisa join nih di Grand Convention-nya yang living. Nah, di sini aku memberikan gambaran kepada teman-teman. Di sini aku bersama brand partner dari belahan dunia lain ya, dari market lain gitu ya. Dan untuk general session ini kita bisa bebas sharing kepada brand partner dari market lain gitu ya, tentang how they build their business, atau mungkin gimana sih caranya mereka bisa mempertahankan brand partner mereka untuk terus menggunakan yang living gitu ya. Dan lagi bagaimana sih caranya mereka itu tetap loyal dan menggunakan produk yang living. Nah, untuk acara yang aku share sekarang ya, yang foto-foto yang aku tampilkan itu merupakan salah satu general session, itu namanya Kitchen Tables. Nah, ini aku sangat excited ikut Kitchen Tables karena aku pengen tahu nih dari market lain itu seperti apa sih gitu ya. Jadi sebagai inputan juga untuk aku dan teman-teman lainnya yang ketika kita kembali ke Indonesia, kita sharing lagi untuk semua brand partner kita. Seperti itu. Nah, next-nya, nah nih kita sebelum melakukan segala kegiatan dari YL30 ini, kita disambut baik dengan dari yang Living Global tentunya ya. Nah, yang Living ini meng-arrange acara itu sebegitu keren dan rapih kalau aku bilang ya, dan ini sangat amat menghibur. Dan disinilah aku merasakan bahwa tidak ada gap nih antara brand partner dan manajemen, baik dari manajemen global ataupun per market gitu ya. Nah, di sini untuk acaranya sendiri bisa lihat teman-teman ya,
kalau misalkan kita bisa loh nggak melulu bahas tentang bisnis dan lain-lain, tapi di acara yang living kita bisa membaur juga sama brand partner dari negara lain, bahkan sama manajemen. Nah, kalau misalkan teman-teman bisa lihat, di sini aku bisa dancing on the floor bareng-bareng sama Rory, terus sama Pak Yudo juga, terus di belakang aku, di belakang Mia juga ya, itu ada Joseph. Nah, siapa nih yang favorit banget nih sama si Joseph? Nah, kita tuh bisa dancing together di situ. Untuk foto yang ketiga ini wajib banget aku tampilkan karena sebelumnya aku tidak mengenal teman-teman di sini, tapi karena kita berangkat bersama di YL30 itu aku jadi kenal sama mereka gitu ya. Terus kita juga menghabiskan waktu bersamanya tuh bener-bener pol-polan gitu loh Bu Lisa gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita di general session itu ada opening juga. Untuk openingnya ini benar-benar bikin merinding Bu Lisa. Jadi kayak yang living itu seperti menggunakan event organizer gitu ya, karena begitu megah dan begitu perfect kalau aku bilang. Nah, untuk openingnya sendiri yang bikin merinding itu adalah mereka menyiapkan segitu rangkaian sampai orang-orang ini bawa bendera masing-masing dari per market gitu ya, yang bikin kita tuh oh ternyata kita one family gitu loh. Jadi kita tuh satu keluarga yang dimana-mana bareng menebarkan kebaikan dari yang living. Kayak gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kita ada APEC, ada EMEA, ada Amerika, dan itu semuanya bersatu gitu. Next-nya di sini kita disambut hangat juga nih sama apa namanya eksekutif dari yang living. Kita ada welcome dinner dari YLID di salah satu restoran dekat hotel kita. Tapi di situ nggak cuma makan malam biasa gitu ya. Di situ kita sangat warm sekali suasananya karena ada eksekutif dari yang Living Global. Nah, ini salah satunya adalah Ben Riley dan jajarannya. Kayak gitu. Nah, Ben Riley ini menyampaikan ke kita yang pada intinya yang Living ini nggak melulu berbicara tentang profit gitu ya, tapi yang living ini selalu memikirkan brand partnernya, intinya seperti itu Bu Lisa dan yang lain. Nah, lalu ketika kita balik lagi ke opening ya, ini kayak salah nih tadi aku. Harusnya ini dulu. Oke, di opening ini kita bisa, aku baru tahu kalau Meriam ternyata pinter banget nyanyi di sini. Meriam itu suaranya bagus banget, dia bisa nyanyi national anthem-nya Amerika gitu ya. Terus di sini juga ada Joseph dan kawan-kawan, mereka seperti teater gitu ya, pretending to be men in black gitu. Dan itu seru banget sih, menghibur banget pada saat itu gitu. Terus di sini juga tidak lupa Mary yang menceritakan bagaimana awalnya Gary yang ini memulai segalanya gitu ya. Jadi Gary ini like his came from apa ya, kayak humble beginning gitu, dari sesuatu yang sederhana gitu ya sampai akhirnya menjadi pelopor industri essential oil gitu. Nah, lalu ini rekognisi nih teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu gitu ya, bahwa segala upaya kita, segala usaha kita itu akan diapresiasi sama yang living. Bahkan nggak cuma YLID ya, tapi YL Global. Nah, yang pertama kali direkog itu adalah silver recognition. Nah, ini yang mengadakan APEC. Nah, lalu kita direkognisi lagi, jadi kan bangga gitu ya, atau sama teman-temanku gitu ya. Ada apa namanya? Tapi nggak cuma kita aja, ini dari semua brand partner itu semuanya direkog gitu ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat apa namanya, silver, gold, platinum gitu ya, sampai nanti diamond gitu, itu semuanya direkog. Dan yang bikin aku merinding dan terharu adalah kita bisa recognition walk di panggung yang semegah itu gitu ya. Karena mungkin kemarin aku baru direkog itu pas Essential Living, panggungnya juga besar sih. Tapi kalau dibandingkan dengan panggung yang kemarin itu luar biasa banget gitu. Itu bikin aku tuh tidak menyesal kalau aku tuh menang di challenge ini gitu. Lalu selanjutnya kita award gala. Jadi 2 hari sebelum kita pulang, kita ada award gala di mana
award gala ini lebih ke penghargaan kepada orang-orang yang sudah berkontribusi banyak untuk Young Living, lalu untuk brand partner yang sudah membersamai Young Living itu dari dulu gitu ya, karena kan Young Living sudah 30 tahun gitu ya. Nah ini orang-orang ini seperti gambar yang di tengah itu salah satunya, itu dia sudah lama sekali gitu ya bersama Young Living, membersamai Mary Young dan keluarganya. Dan di sini ada terlihat ada penghargaan untuk salah satu orang yang berkontribusi banyak juga untuk Young Living Foundation. Sebagai informasi teman-teman, Young Living ini memiliki Young Living Academy, Young Living Foundation gitu ya. Jadi kita seperti tidak percuma gitu loh Bu, kita beli satu essential oil dan di dalamnya itu banyak kebaikan, salah satunya adalah kita bisa membantu orang-orang yang kurang beruntung untuk sekolah sampai kuliah gitu. Itu yang bikin aku kemarin tuh terharu gitu loh. Nah ini salah satu anak dari Young Living Academy juga gitu. Mereka tuh seperti say thank you to Young Living, to Christy gitu ya, yang dia tuh sudah menjadi donatur Young Living ya atau apapun itu gitu ya. Itu sudah lama gitu loh. Nah, di sini ada salah satu quote dari Ben Reilly juga dan Mary Young, di mana mereka bilang, we don't talk about money, we talk a lot about brand partners gitu. Oke, nah di sini ada recognition juga nih teman-teman. Nah di sini aku bangga banget sama semuanya, nggak cuma leader aku ya, sama semua leader Indonesia. Di sini ada Bu Mai, ada Miss Hana, ada Kak Evi, ada Cimarini, ada Mamika dan Kak Agnes. Dan mereka ini benar-benar inspire banget. Dimana kan aku duduk sama teman-teman tuh di depan mereka gitu, jadi kayak kapan ya aku nanti direkod seperti ini gitu loh. Karena seumur hidup ini kan kita belum tentu bisa diapresiat sebegini megahnya gitu. Dan teman-teman sudah bersama Young Living, jadi keep going sampai akhirnya nanti semoga teman-teman bisa direkod seperti mereka. Jadi ada jerih payah, ada hasilnya juga kayak gitu. Nah ini foto setelah award gala. Ini kita happy banget di award gala dan sengaja ini slide-nya pun aku bikin kayak agak gold gitu ya, karena memang nuansanya di sana tuh meriah gitu loh. Kita waktu itu pakai temanya itu agak sebenarnya Hollywood red carpet, cuman kita di sini pakainya agak-agak batik dan Indonesia gitulah. Jadi kita kan membawa nama Indonesia ya. Jadi tema kostumnya pun ya berbau-bau Indonesia. Nah, untuk foto ini tuh seperti menginterpretasikan gitu ya, kalau ternyata keluargaku ini tidak hanya dari keluarga intiku. Keluargaku ini aku temukan di Young Living juga gitu loh. Jadi ketika kita memenangkan challenge kemarin, aku menemukan lagi nih keluarga di luar OF, keluarga di luar IOS, dan kita semuanya kompak, kebersamaan, kekeluargaan, dan aku belum pernah menemukan suasana yang seperti itu gitu. Jadi ini akan aku kenang terus. Ada quotes juga di bawahnya, family is more than blood. Karena ya memang yang namanya keluarga itu tidak hanya dari yang saudara, bahkan dari yang stranger pun akhirnya jadi keluarga. Dan aku menemukannya di Young Living gitu. Dan terakhir ini, ini ini pas pertama kali kita mau general session ya. Nah ini quotes-nya juga karena ada challenge selanjutnya nih teman-teman. Nah ini quotes-nya bagus banget. Don't be afraid to take on big challenge karena they give the best rewards. Nah kita pemenang YL30 itu sudah merasakan ketika kemarin kita selesai mengerjakan challenge YL30 berdarah-darah, cuma akhirnya kita mendapatkan reward yang beyond my expectation gitu. Selesai, Bu Lisa. Terima kasih Kak Arya.
Kalau dari yang aku dapat dari tadi ya, ternyata yang paling kamu hargai ketika kamu berangkat ke sana adalah selain banyak pasti, tapi yang dari aku lihat recognition-nya. Lalu kemudian ternyata kamu menemukan keluarga baru di Young Living, bukan hanya di OF, bukan hanya di iOS, tapi di Young Living Indonesia kamu menemukan keluarga baru, betul? Ya, betul banget. Jadi itu yang kamu rasain. Itu Jadi yang boleh kamu kasih satu hal aja yang benar-benar kamu paling rasain selama di LTT kemarin tuh apa emang? Apa Kak? yang aku rasakan itu lebih eh, kekeluargaan satu, dan yang kedua aku merasa dengan yang living gitu ya, kita berada di eh, keluarga yang tepat teman-teman gitu. Kita berada di jalur gaya hidup eh, apa namanya yang tepat gitu. Dan dengan yang living ini aku merasa kita semua bisa berkesempatan gitu ya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik gitu. Dan itu aku niatkan ketika masih di sana. Oke, when I'm come back to Indonesia, aku akan terus semangat dan semakin apa ya, semakin ya semangat lagi menebarkan kebaikan yang living, karena nilainya yang living ini lebih dari sekedar essential oil, Bu Lisa. Asik. Terima kasih banyak Kakak Riana. Teman-teman semoga semangat niat baik yang Kakak Riana rasakan bisa menular juga ke teman-teman semua ya. Baik, terima kasih Kakak Riana. Kita langsung sharing berikutnya ya. Masih ada Kakak Mia. Ya, Oke. sama-sama Bu Lisa. Selamat malam Kakak Riana. Jangan pergi dulu ya Kakak Riana, tapi Enggak boleh dong. share dulu. Oke. Jadi kamu keren banget, tapi stop share dulu ya, karena kita Udah. mau sharing berikutnya. Kakak Mia akan share apa yang beliau rasakan ketika berkunjung ke farm kita. Silahkan. Gomia, Gomia. Kimia ya. Halo, selamat malam Yo. teman-teman. Aku share dulu ya fotonya. Tadi aku udah perkenalan. Kayaknya sharing Kakak Mia akan secerah lipstick yang sedang dia gunakan malam hari ini. Jangan gangguin fokusnya dong. Ya, aku share dulu ya. Perkenalannya udah, aku Mia dari Palembang. Instagramku Mia Dwi Suciati. Mungkin teman-teman mau follow biar temanku makin banyak. Nah, aku langsung mulai aja. Apakah muncul teman-teman? Muncul? Sudah, silakan Kakak Mia. Ya, kita mulai cerita saya di Mona Farm. Nah, dimulai dengan foto saya yang indah ini ya. Lavender farm-nya yang indah ya, bukan saya ya teman-teman ya. Langsung lanjut, ini aku langsung ke pintu masuknya Mona Farm. Atau sekarang tuh suka disebut sama Monebo. Jadi ada yang sebutnya Mona Farm, ada juga yang sebutnya Monebo. Jujur aja Bu Lisa tuh di sini aku udah terharu banget, udah nangis, udah netes air mata karena kayak yang nggak nyangka aku ada di Mona Farm gitu loh. Kayak aku baru join yang living, tapi aku udah bisa ada di Mona Farm gitu loh Bu. Kayak yang mimpi dulu tuh aku bisa lihat Mona Farm tuh hanya di media sosial para leader-leader yang dulu udah lama banget join gitu. Kayak pernah mikir aku bisa nggak ya di sana. Tapi ternyata sekarang tuh aku di sini gitu loh. Datang ke Mona Farm dibayarin sama YL gratis gitu loh Bu. Oh, kita lanjut aja, langsung masuk ya teman-teman tuh. Begitu kita masuk, kita pasti akan melewati beberapa area yang bagus banget seperti taman, kayak sungai-sungai kecil, tapi kita akan langsung diarahkan ke arah distilasi. Nah, distilasi ini sendiri itu adalah proses pembuatan oil yang living dari tumbuhan menjadi oil yang akhirnya bisa kita jual. Nah, kurang sebenarnya tuh di sini itu tuh aku kayak masuk satu gedung gede di mana kalau teman-teman udah pernah ada yang berkunjung ke farm itu mirip-mirip, tempat distilasinya pada mirip-mirip, satu ruangan gede di mana di dalamnya itu banyak banget alat-alat gede distilasi gitu yang maafnya nggak aku foto karena aku kemarin tuh video jadi nggak bisa aku tampilin di sini, tapi kurang lebih foto yang aku tampilin ini tuh adalah proses gimana tanaman itu akhirnya menjadi oil gitu loh, kurang lebih seperti ini teman-teman. Aku tunjukin di foto berikutnya. Nah, ini nih bentuk gedungnya. Sebenarnya gedungnya aslinya gede banget karena di dalamnya tuh pun alatnya gede-gede ya. Nah, nanti begitu teman-teman masuk ke sini, kita langsung dilihatin sama sertifikatnya yang living. Zoom, di sertifikatnya itu yang menjelaskan bahwa yang living itu hasil distilasinya adalah 100% murni oil dan 100% organik.
itu. Kenapa sih bisa disebut 100% organik? Karena yang living ini bukan hanya tumbuhannya aja yang organik, tapi bahkan dari tanahnya mereka pun mereka proses secara organik. Makanya itu ya oil yang living suka dibilang di luaran sana mahal, karena memang prosesnya tuh yang sehebat ini, sekeren ini gitu loh. Dan di sini tuh saya masuk tuh ya, aku langsung lanjut ke next foto. Nah, kurang lebih tuh proses distilasinya tuh seperti ini teman-teman. Jadi dari yang tadinya tumbuhan, akhirnya didistilasi menjadi 100% oil murni. Nah, yang di atas pudingnya itu adalah oil murninya, dan di bawahnya itu biasanya adalah flora water atau hidrosol. Flora water kalau distilasi oilnya dari tumbuhan seperti bunga-bunga, kalau hidrosol adalah apabila distilasinya dihasilkan dari kayu seperti ini. Nah, inilah nantinya yang dikemas dan kemudian kita jual di luaran situ, teman-teman. Aku lanjut ya. Nah, selanjutnya itu kita setelah dari tempat distilasi, kita tuh dihadapkan ke satu ruangan seperti rumah kaca, di mana di dalamnya tuh terdapat banyak banget baby-baby tanaman gitu loh teman-teman. Bukan hanya lavender aja ya kebetulan, tapi di foto aku hanya ada lavender, tapi sebenarnya tuh selain itu banyak banget tanaman-tanaman lain tuh yang dipersiapkan di sini. Kenapa sih tanamannya tuh kayak harus ditempatkan dulu di rumah kaca ini sebelum mereka akhirnya ditanamkan di farm? Karena kan tuh ini ya, aku yang di sini aku akhirnya tuh kayak terharu banget, kayak kagum banget sama yang living, bahwa mereka itu sebelum menanam suatu tanaman dipersiapkan banget di sini. Jadi mereka tuh diletakkan di sini untuk dicek apakah untuk kadar airnya cukup, berapa banyak air yang harus diberi agar mereka tumbuh dengan baik, apakah pupuknya udah cukup, apakah tanahnya udah baik untuk pertumbuhan mereka, bagaimana mereka dipersiapkan agar nantinya mereka itu begitu dipindahkan ke farm, ditanam ke farm, mereka bisa tumbuh dengan baik. Dan akhirnya mereka bisa menghasilkan oil-oil hebat yang nantinya kita jual di luaran sini, teman-teman. Seperti itu. Nah, aku tuh di sini aja tuh ya ngerasanya tuh yang living tuh benar-benar ya proses dari awal mereka tanam pun mereka kasih tunjuk loh sama kita. Proses distilasinya, mesin-mesinnya, gimana alatnya bekerja, mereka kasih lihat benar-benar sama kita setransparan itu, teman-teman. Nah, di sini tuh aku yang ngerasanya ya, wah kayaknya aku nggak salah pilih nih, aku berada di tempat yang tepat nih. Karena tuh kayak yang living tuh ya, bagaimana proses mereka mengemas barang aja tuh mereka kasih tahu loh sama kita. Proses pembuatannya mereka kasih tahu sama kita, supaya ngebuat kita tuh percaya banget, ini loh produk yang kita jual tuh bukan produk yang asal-asalan. Selanjutnya teman-teman, tuh kita langsung ke dari area rumah kaca ini, kita langsung diarahkan ke farm. Nah, di mana di farm inilah terdapat banyak banget tumbuhan ya selain lavender. Kalau di sini saya lebih fokus ke lavender karena di sini tuh ada salah satu spot lavender di mana lavendernya boleh kita ambil, kita petik semaunya dengan membayar dengan membayar 5 USD. Namun selain di sini itu ya, di sini kan ada satu, di sini aja tuh udah luas banget loh teman-teman sebenarnya lavendernya. Tapi di luar dari bagian ini, di luar dari Mona Farm, di bagian depan itu terdapat lebih banyak lagi dan lebih luas lagi lavender farm, teman-teman. Tapi di sana tidak bisa diambil dan tidak bisa kita petik seperti yang di bagian ini. Selanjutnya di sini tuh, nah ini adalah beberapa tanaman yang ada di farm gitu tuh. Di sini tuh yang bunga ini tuh namanya ruru. Ini kayaknya tanaman yang terkandung di beberapa oil citrus, tapi kayaknya belum masuk di Indo ya teman-teman. Nah yang hijau ini itu adalah tanaman golden root. Ayo, siapa yang suaminya suka diolesin golden root? Ini nih teman-teman bentuk tanamannya. Para ibu-ibu ini mah pasti hafal banget ya sama oil golden root. Karena udah ada di Indo. Lalu sebelahnya teman-teman tuh kan pada respon kalau bagian golden root. Lalu sebelahnya ini teman-teman, ini adalah tanaman Einkorn. Einkorn itu kayak serealnya orang US, tapi ini belum masuk ke Indo ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama rasanya, ayo menangin challenge buat bisa datang ke US. Nah, kalau yang sebelahnya ini kalau nggak salah namanya Winter Savory, ini juga oilnya belum masuk ke Indo. Nah selain tanaman ini sebenarnya banyak banget tanaman lain seperti peppermint, fennel, dan lain-lainnya. Karena tuh di farm ini karena saking luasnya itu ya teman-teman, kita tuh mungkin kayaknya nggak cukup 1 hari deh mau keliling di situ
itu dengan berjalan kaki tuh kayaknya nggak cukup. Maka dari itu ya teman-teman, yang living tuh mikirin itu juga, luar biasanya yang living mikirin ini juga. Ini bikin aku semakin tuh kayak yang living hebat, yang living keren, aku bangga di sini gitu loh. Ini nih, tapi aku sebenarnya foto keretanya ya, bukan yang ini, tapi nanti aku kasih tunjuk setelah ini. Jadi karena farmnya tuh luas banget dan kita tuh kayaknya nggak akan sempet satu hari kelilingin farmnya dengan jalan kaki. Yang living menyiapkan kereta di mana keretanya ditarik sama kuda gede banget dan kita bisa naik mungkin kapasitasnya 10 orang. Kita diajak tuh keliling farm ngeliatin tumbuh-tumbuhannya. Di sana tuh juga ada orang yang ngejelasin bahwa ini tuh tumbuhan apa gitu. Setelah keliling farm tuh dia tuh kurang lebih tuh contoh keretanya kayak gini, tapi dia lebih gede lagi gitu ya. Biasanya kita nantinya setelah keliling farm tuh diantarin sama kuda tuh kita bisa datang ke spot untuk minta cap farm pasport. Jadi buat teman-teman yang udah pernah datang ke farm bisa bawa pasportnya dan bisa dicap di sini. Nah, next foto. Nah, ini nih kudanya nih, kuda yang bawa kita keliling farm. Yang sebelah kiri ya teman-teman yang ada kuda gedenya itulah di belakangnya itu tuh kereta yang bawa kita keliling. Nah, sebelahnya ini adalah foto pertunjukan Jacob naik kuda. Jadi setelah kita main ke farm, kita keliling, kita lanjut ke next lokasi itu tempat Jacob pertunjukan naik kuda gitu loh. Jadi kayak dia tanding kuda sama beberapa temennya yang lain, sama keluarganya yang lain seperti itu, hiburan gitu. Lanjut teman-teman. Nah, setelah aku dari farm, kan aku udah kayak speechless, kayak ngerasa yang living hebat banget, yang living keren banget, yang living setransparan itu sama membernya gitu loh. Gimana para membernya nggak makin percaya, nggak makin cinta nih sama yang living nih, bahwa mereka makin yakin dan kayak aku, bukan mereka ya, kayak aku tuh makin yakin banget, wah aku nggak salah menjual produk yang living gitu loh. Jadi kayak rasanya baru dari farmnya itu kayak aku udah ngerasa cinta banget aku sama yang living, aku harus bertahan di sini selama-lamanya. Makanya yang living harus makin sukses ya. Setelah dari farm, udah panas-panasan ya, udah belang, kita akhirnya lanjut setelah nonton Jacob berkuda, kita lanjut aku keliling farm, aku explore, dan di situ salah satu contoh yang living memikirkan membernya banget tuh di sini tuh ada taman bermain buat anak-anak, di mana kalau teman-teman yang ada bawa anaknya tuh kan bisa diajak main ke sini nih, anak-anaknya main di sini, nih para orang tuanya bisa rendeman kaki nih di sungai yang ada di sini nih, sungai yang dibikin sama Mona Farm tuh dibikin keliling Mona Farm gitu loh, jadi banyak banget sudutnya untuk duduk-duduk di sini. Selanjutnya nih ya, ini juga salah satu area di mana tuh begitu kita masuk ke Mona Farm akan banyak banget semua bendera brand partner dari yang living dari seluruh dunia dipajang. Di situ tuh hati kayak wah, aku keren banget nih, dari Indonesia ada di sini nih, di antara ribuan orang dari berbagai dunia, di antara berbagai macam bendera, di situ ada bendera Indonesia dan aku ada di situ. Itu rasanya aku bangga banget ada di situ. Di sini kayak lanjut, di sini kayak aku foto-foto kayak ada di areanya perayaan Yalterti. Dan selanjutnya, nah ini nih yang aku mau kasih tahu teman-teman, dan aku mau kasih tahu teman-teman wajib banget datang ke Mona Farm dan cobain ice cream lavender. Di sini tuh selain es krim lavender banyak banget. Jadi tuh di Mona Farm tuh kayak ada kantin gitu. Jadi dia menjual berbagai macam snack. Salah satunya es krim lavender. Dia juga punya Ningxia, punya Encon, punya jajanan yang lainnya. Dan yang paling aku bikin penasaran adalah es krim lavender. Nah, ini nih foto yang aku foto ini adalah es krim lavendernya. Dan itu ya kalau teman-teman mau tahu rasanya tuh bener-bener kayak oil lavender. Aku minum oil lavender versi dingin, tapi enak. Jadi teman-teman wajib cobain, must try. Dan lanjut sambil makan es krim. Setelah makan es krim tuh gak berasa kita udah menuju ke jamnya dinner, jadi kita makan dulu di Mona Farm. Ini salah satu juga yang bikin aku kagum sama yang living, mereka benar-benar menyiapkan kita tuh dinernya dinner sehat gitu. Dan buat kita mostly yang dari Indonesia Muslim gitu, mereka benar-benar memikirkan bahwa makanannya itu bisa aman, bisa tenang kita makan untuk orang-orang kita yang Muslim gitu teman-teman. Habis makan dinner kita sempet tuh ngasuh dulu tuh, ini salah satu foto di taman ini tuh bisa teman-teman lihat gimana ademnya tuh Mona Farm, gimana yang living mempersiapkan Mona Farm seindah itu teman-teman untuk menyambut kita datang. Jadi aku tuh datang ke sini tuh berasa kayak pulang ke rumah nenek gitu teman-teman. Aku berasa dipulang ke rumah nenek dan aku disambut satu keluarga, bukan dengan penyambutan yang kayak ala-ala penyambutan gitu ya teman-teman, tapi kayak mereka yang living tuh mempersiapkan Mona Farm tuh untuk kita datang tuh seindah itu teman-teman. Jadi ngebuat kita tuh kayak ngerasanya disambut banget, disayang banget, pulang ke rumah dikasih pelukan, gitulah rasanya.
Selanjutnya tuh, saking rasa hangatnya ya teman-temannya, jadi sambil menunggu acara seremoni, kita gogoleran dulu di sini. Dan sebenarnya tuh di sebelah-sebelah aku tuh banyak banget orang-orang dari negara lain tuh yang pada gogoleran dan kita pada bercerita, bertukar cerita, sharing gitu. Dan ngerasain gimana bahagianya bisa ada di Monafam, teman-teman. Monafam itu seindah dan sehangat itu. Lalu lanjut langsung ke closing ceremony. Nah, ini juga salah satu hebatnya yang Living yang ngebuat aku terkagum-kagum. Jadi mereka ngebikin acara closing ceremony itu di kayak stadion gitu, yang dimana letaknya itu di depan, bagian depan Monafam. Gitu ya. Jadi mereka nyiapin panggung gede banget. Dan ini aku liatin teman-teman yang akan bikin merinding banget. Satu stadion, teman-teman, penuh sama orang seluruh dunia kumpul di sini, teman-teman. Jadi di sini kita ada Meriam menyampaikan rasa terima kasihnya sama semua brand partner yang telah datang gitu, ada Jacob serta keluarga-keluarga yang lain. Dan di sini kita merayakan berakhirnya acara YL30 dengan sekeren itu, sehebat itu. Jadi setelah ini, setelah banyaknya hal-hal yang disampaikan oleh Meriam, kita berakhir dengan party, teman-teman. Jadi yang tadinya nih semuanya nih duduk di atas ini nih, semuanya turun ke bawah panggung dan joget. Sayangnya aku nggak punya fotonya karena lagi-lagi cuma video. Di bawah kita kumpul sama semua brand partner dari seluruh dunia dan kita joget bareng, teman-teman, merayakan hari terakhirnya yang Living 30. Nah, selanjutnya setelah sore itu kita perayaan selesai seremoni itu udah malam ya, udah sekitar jam 8. Dan ketika kita mau pulang tuh ini aku juga speechless, bahkan ya matahari sunsetnya di Mona itu seindah ini menyambut kita ada di situ. Gimana nggak cinta sama Monafam, gimana nggak makin cinta sama yang Living tuh. Kayak matahari aja dan semesta aja tuh mendukung, teman-teman, buat mendukung dan menyambut kita ada datang di sana. Dan satu lagi tuh yang mau aku sampaikan sama teman-teman, bahwa teman-teman yang menjalankan bisnis YL ini, aku berharap teman-teman semuanya bisa mencoba datang ke Monafam. Karena kenapa? Karena dari pengalaman aku datang di Monafam ini ya, bahkan aku belum keluar dari Monafamnya, aku tuh kayak udah ngerasa tuh, cinta aku ke Yang Living semakin kuat. Sayang aku ke Yang Living semakin kuat. Selain aku memang ngerasanya makin percaya sama Yang Living karena bagaimana mereka mentransformasikan semua proses mereka secara terang-terangan, gimana mereka menyambut kita di Monafam, gimana mereka mempersiapkan Monafam untuk kedatangan kita. Jadi tuh kayak ngerasa wah, aku punya keluarga di sini. Bukan hanya sekedar bisnis, tapi aku punya keluarga di sini. Dan selanjutnya teman-teman, ini yang aku paling mau ucapin, aku mau ucapin terima kasih banyak buat semua tim Yang Living di dunia, apalagi terkhusus buat tim Yang Living Indonesia, terutama kemarin di sana ada Bu Vero, ada Pak Yudo, ada Bu Raya, sama ada Bu Yuni. Saya mau ucapin terima kasih banyak karena kita selama di sana itu benar-benar kita diperlakukan dan kita diurus tuh seperti keluarga, teman-teman, bukan seperti antara tim manajemen dan brand partner, tapi benar-benar di sana tuh kekeluargaan yang erat banget. Kita serasa pulang ke rumah orang tua, di mana situ ada nenek, ada kakek, kita dipeluk, kita diurusin. Jadi benar-benar acara YL30 ini, terutama di Monafam ini, ngebuat aku akhirnya pokoknya semakin yakin aku akan terus maju dan akan berusaha terus di Yang Living ini. Nah, terakhir teman-teman, sebenarnya setelah acara ini ya, ini sekitar jam 9 malam tuh kita pas mau foto ini tuh setelah ini, setelah mataharinya gelap tuh ada acara lagi seperti kembang api segala macam gitu, perpisahan lagi gitu, tapi nggak ke foto sama aku. Jadi aku mempersembahkan foto terakhir ini untuk semua teman-teman yang sekarang sedang berjuang di Yang Living untuk semakin semangat, teman-teman. Buat siapapun kalian harus mencoba datang ke Monafam. Oke, thank you. Terima kasih Kakak Mia sharingnya. Ternyata kamu juga merasa disambut hangat di sana ya. Dan Iya kamu banget. akhirnya makin yakin bahwa produk Yang Living itu bukan produk yang main-main. Kamu memang menawarkan produk yang beneran berkualitas tinggi ketika kamu melihat sendiri prosesnya di sana. Semoga teman-teman juga merasakan hal yang sama ya, betapa keren produknya Yang Living dan bagaimana kekeluargaan di Yang Living itu bukan, kalau teman-teman lihat Kakak Mia, Kakak Riana, Kakak Mimi, dan Kakak Nana tidak ada satupun yang berasal dari grup yang sama loh. Tapi hangatnya cinta di antara mereka itu semuanya kerasa ya. Saya aja ngerasa loh
Nanti saya ceritain kenapa saya ngerasa. Kita langsung lanjut dulu ke sharing berikutnya ya. Sekarang Kakak Nana yang mau sharing. Beliau akan sharing ketika beliau ada di kantor pusatnya yang living di sana. Silahkan Kakak Nana, kamu mau Oke, terima kasih Bu Nana, Lisa. gimana? Selamat malam semua. Sebenarnya Mia cerita aku tambah deg-degan terus sambil flashback. Aduh, iya ya gitu kayak kalau bisa diulang pengen diulang lagi sih gitu. Kayak oh iya, terlalu banyak momen yang indah gitu. Kalau bisa dibilang kayaknya waktu di sana aku banyak menikmati momen tanpa foto gitu. Kayaknya dilihat dengan mata. Jadi berharapnya sih sebelum aku sharing ya, berharapnya sih teman-teman yang lain bisa menyaksikan sendiri. Semoga ada kesempatan itu nggak hanya mendengar sharing dari kita gitu, tapi semoga sharing ini bisa menyemangati gitu, yang sedang lesu, yang kurang semangat, semoga menyemangati. Oke, aku share screen ya, izin. Semoga waktuku cukup ya, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Tidak. silahkan. Oke, aku mau sharing di kegiatan hari kedua. Kalau tadi Riana sama Mia sebenarnya sudah menggambarkan keseluruhan kegiatan, itu aku pun merasakannya ada di dalamnya. Teman-teman juga kalau aku baca chatnya, ikut terharu, ikut merinding gitu. Iya, teman-teman itu lebih dari itu gitu ya. Tapi ini yang bisa aku sharingkan di hari kedua kita ke Lehi, ke warehouse di sana. Di sana selain ada experience centernya, ada juga museumnya, ada museum mini di sana. Di sana kita bisa lihat ruang kerja Gary seperti ini. Gitu di sana juga ada di dinding-dinding museumnya ada beberapa uh, gambaran, ada beberapa quotes, lalu juga ada cerita tentang yang Living Foundation yang tadi Riana cerita. Kalau yang Living ini tidak hanya berfokus kepada produk dan keuntungan semata, tapi ada yang dibagikan kepada orang-orang sekitar, ada juga yang dibagikan untuk menjaga kelestarian alam gitu. Jadi tidak sekedar cuan gitu ya, tapi mereka juga memperhatikan banyak hal gitu. Kenapa? Karena ada cinta gitu. Kalau bisa dilihat di sini di museum ini itu juga ada beberapa produk yang di awal-awal diluncurkan. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada. Ada seperti buku-buku tentang RDT, atau ada juga Essential Seven, atau ada diffuser yang tidak masuk di Indonesia gitu. Dan yang aku perhatikan, cukup kuperhatikan di beberapa tempat ataupun di beberapa sudut-sudut tempat, kalau ada space kecil atau ada apa ya halaman atau bisa ada tumbuhan, pasti mereka akan menanam tumbuhan di sana gitu. Ini salah satu tumbuhan yang aku perhatikan ada di samping museum mini, ada mereka menanam geranium gitu. Jadi kalaupun di luar, kalau tadi di luar di sini, ini gambaran depan Lehi gitu ya, yang livingnya di bagian depan itu juga ada banyak sekali tanaman-tanaman, bahkan lavender pun ada di sana gitu. Kemudian di sana juga ada seperti miniatur rumah Gary kayak gitu. Jadi kita juga bisa masuk ke sana melihat bagaimana masa kecil anak-anaknya ada di tempat yang mirip seperti itu. Nah, bagian yang mau aku ceritakan tentang pertemuan Mary dan Gary. Kenapa aku ceritakan ini? Karena pada saat di museum kita diceritakan bagaimana sih awalnya Mary dan Gary memulai perjalanan yang living.
kayak gitu. Jadi sebelum meminta Mary menjadi istrinya, Gary lebih dulu melamar Mary menjadi rekan kerjanya untuk membangun usahanya. Itu dimulai dari tahun mereka bertemu. Sebelumnya Mary sudah punya pekerjaan dan Mary sudah wanita karir gitu ya. Dia sudah punya penghasilan yang cukup untuk dirinya. Jadi dia secara finansial sudah freedom finansial. Jadi dia bukan seperti Gary yang merintis usahanya. Tapi pada saat itu mereka di bulan Oktober tahun 1992 mereka bertemu di South Palace Convention Center dan ternyata itu adalah tempat convention yang kemarin kita datengin gitu. Jadi pada saat itu Mary ke sana, Gary di sana saat ingin memulai bisnisnya, kemudian dia meminta Mary untuk mendatangi stand-nya dan memperkenalkan usahanya. Tapi Mary tidak mau karena saat itu Mary sudah bekerja. Tapi Mary bilang, ya udah kirimkan saja undangan kalau memang serius begitu. Dan hari berlalu, Mary berpikir kalau itu hanya akan berlalu saja gitu. Tapi ternyata tidak berapa lama ada telepon untuk undangan Mary bertemu dengan Gary gitu. Kemudian mereka bertemu, Gary menceritakan bagaimana bisnisnya. Sebenarnya di situ Mary sudah tertarik melihat keseriusan Gary gitu ya, karena orangnya terlihat periang, kemudian cerdas seperti yang kata Riana tadi gitu. Tapi kemudian Mary lebih tertarik dengan produk yang ditawarkan oleh Gary, essential oil-nya gitu. Tapi kemudian Gary meminta Mary untuk menjadi seorang direktur pemasarannya gitu. Tapi Mary tidak mau karena saat itu dia sudah bekerja, dia sudah punya usaha yang lain, dia sudah punya bisnis yang lain. Tapi akhirnya tidak berapa lama Gary meminta lagi, nggak lama mereka sepakat untuk mengembangkan usahanya bersama gitu. Mereka mengembangkan usahanya sampai di April tahun 1994. Tahun 1994 mereka mendaftarkan essential oil. Mereka berhasil mendaftarkan essential oil di Young Living bagian Utah. Jadi itu mulanya. Nah, setelah berhasil mendaftarkannya di bulan April, maka mereka menikah di bulan September di tahun yang sama gitu. Jadi sebenarnya bisnis yang besar ini dimulai dari cintanya Gary terhadap usahanya dan terhadap produk yang dia usahakan membuat dia bertemu dengan Mary, kemudian mereka menikah begitu dan menghasilkan anak-anak yang kalau di sana tuh penuh, kalau kita bisa lihat tuh penuh kehangatan gitu ya. Kemana-mana mereka bersama, di setiap momen selalu ada gitu. Melihat usia Mary yang sudah tidak muda lagi, tapi dia selalu hadir, bahkan di setiap opening, mau di acara closing, dia selalu ada gitu. Bahkan di acara-acara yang kita pikir, paling Mary-nya nggak ada, dia ada loh gitu. Padahal kalau bisa kita panggil mungkin dia udah nenek kali ya gitu. Tapi nggak tahu kayaknya auranya itu kayak selalu ada cinta gitu. Terus habis itu kalau bisa dilihat ya selalu ada anaknya 2, selalu ada menantunya, selalu ada dia gitu. Di setiap momen, bahkan yang sangat terharunya tuh waktu dan cukup bikin iri sih ketika ada rekognisi Diamond, Crown Diamond, sama Royal Crown Diamond. Itu mereka standby di depan gitu, sampai semua, dan itu banyak banget ya teman-teman gitu, nggak cuma dari Indo soalnya. Itu nggak tahu berapa orang, tapi mereka selalu dengan penuh kehangatan datang menyambut, memeluk gitu. Itu kayak nggak ada habis-habisnya energinya gitu. Waktu ngelihat, wah kok hangat sekali kekeluargaan ini gitu. Sepertinya Gary berhasil memberikan legasinya
untuk menyampaikan cintanya gitu ya, nggak cuma di keluarganya tapi di seluruh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi Mary memang sangat welcome, sangat mengapresiasi, sangat sangat menyanjung orang-orang yang hadir di sana gitu. Jadi ketika kita di sana melihat orang-orang yang datang pun penuh dengan semangat dan sukacita. Bahkan aku sangat apa ya, sangat wow gitu ngelihat yang datang itu nggak cuman maaf kata orang yang tubuhnya sehat gitu dari atas sampai bawah, bahkan yang bawa tabung oksigen, bawa baby, bawa nggak tahu, bahkan maksudnya yang butuh orang-orang yang butuh butuh bantuan secara medis, ada loh teman-teman gitu. Padahal tuh jauh, cukup jauh loh, dari pintu masuk sampai ke tempat convention itu cukup jauh, atau dari pintu masuk sampai ke Mona Farm-nya gitu, itu dan itu cukup luas. Tapi mereka semua dengan penuh sukacita ada di sana gitu. Kalau aku ngelihat kalau bukan karena cinta karena apa lagi gitu kan. Dan kalau bisa dilihat di bagian kanan ini ada foto yang bukan keluarga Mary gitu ya, tapi berdoa semoga rezeki dan kecintaannya bisa kayak keluarga Mary dan anak-anaknya gitu. Waktu di award gala, waktu semua direkognisi, ada pasangan yang aku lihat mereka hangat sekali, suami dan istri gitu. Mereka berdansa, waktu ada lagu, terus mereka berpelukan gitu, melihat hangat cinta, padahal mereka itu bukan pasangan muda gitu. Kalau bisa dilihat tuh udah cukup berumur gitu. Waktu ngelihat, wah manis sekali pasangan ini gitu. Ngelihat, wah ternyata waktu dipanggil benar saja mereka itu ternyata RCD dong. Gitu. Waktu aku ngeliat ini, oh benar ternyata pasangan atau orang-orang di sekitar kita itu orang yang cukup berpengaruh untuk kita gitu. Jadi keluarga atau orang-orang di sekitar itu cukup memberi dampak yang baik untuk kemajuan apapun itu gitu. Jadi di sana aku juga bertemu dengan teman-teman yang bukan dari timku saja gitu ya. Aku bersyukur kalau aku bisa ke sana bersama dengan kami berempat dari timku gitu dan bertemu dengan banyak orang dari tim yang lain gitu dan merasakan kekeluargaan itu gitu, dari mulai berangkat ada di sana, mulai menemukan kesulitan saat di perjalanan gitu, kita saling bantu, aku merasakan kekeluargaan itu. Bahkan sama tim manajemen dari LID juga sungguh bersyukur bisa ada di tempat itu, di momen itu gitu. Itu apa ya, waktu di sana kayak berpikir semoga aku punya kesempatan membawa tim-tim yang lain untuk hadir di convention, berarti kan 5 tahun lagi ya gitu. Cuma berdoa semoga 5 tahun ke depan bisa ada banyak dari Indonesia yang hadir di sana gitu, terlepas dari tim siapapun gitu. Tapi sungguh bangga kalau ada di sana gitu, karena ngelihat dari waktu kita di rekognisi silver itu dari negara lain tuh cukup banyak, itu kayak wah kita sedikit sekali gitu ya, terus ngelihat rekognisi gold, wah tambah sedikit gitu ya, terus ngelihat platinum ada beberapa memang gitu, tapi kayaknya ngelihat dari negara lain, aduh sedikit, aduh kapan ya, lebih banyak gitu, kapan ya Indonesia bisa hadir dengan yang lebih banyak gitu, terlepas dari tim siapapun, aku berdoa semoga ya 5 tahun ke depan kita bisa sama-sama hadir di sana. Gitu. Ini beberapa foto yang tadinya mungkin orang asing buat aku, tapi jadi teman, jadi keluarga selama di sana, dan aku tahu kita sama-sama menjalankan yang living sebagai nggak cuman usaha untuk mendapatkan penghasilan, tapi juga menyebarkan cinta seperti legacy dari Kiri dan Mary. Itu saja Bu Lisa, terima kasih. Wah, terima kasih Kakak Nana.
ternyata di Young Living semua dimulai dari cinta ya. Semoga teman-teman di sini juga bisa merasakan, apakah teman-teman bisa merasakan legacy dari Bapak Gary dan Ibu Mary? Semua berawal dari cinta. Apakah teman-teman di sini juga bisa merasakan apa cinta dari upline-nya, dari downline-nya, dari keluarganya? Jadi merasa bahwa Young Living ini adalah keluarga kedua kita gitu ya. Karena memang di sini legasinya Gary nyampe ke kita semua, which is cinta dan kasih sayang itu bisa nyampe ke kita semuanya. Nah, teman-teman, kalau bisa teman-teman merasakannya, saya sangat bersyukur dan teman-teman yang ada di sini sangat bersyukur. Nah, kalau kita tadi dari Eda Nana, Boruhu Tagalung, sekarang kita ke Cici Mimin yang akan juga sharing tentang Tabiona. Nah, teman-teman, Bu Mimin akan sharing apa sih yang beliau temui di Tabiona, apa yang beliau rasakan di sana, yang pasti tidak kalah kerennya dengan sharing yang tadi. Dari tadi saya sudah melihat satu benang merah, karena sebenarnya ketika kami mau sharing, kita tidak janjian untuk satu benang merah ini. Tapi saya bisa melihat satu benang merah dari awal sampai akhir. Nanti kita coba-coba ya lihat ya benang merahnya apa. Bu Mimin silakan akan mau sharing tentang Tabiona. Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Mimin dari Medan. Jadi teman-teman bisa lihat ya, itu ada gambar yang saya sengaja foto saking indahnya. Coba dinikmati dulu. Saya baca sedikit mengenai Tabiona. Jadi Sky Radio Regional Science ini terletak di perbukitan Tabiona Utara dan merupakan rumah bagi satwa liar yang melimpah. Juga memiliki tempat yang khusus di hati Geriang. Luasnya peternakan ini adalah 17.000 hektar yang merupakan salah satu hutan pinus terbesar di dunia. Dan pendiri Young Living yaitu Geriang membelinya peternakan ini pada tahun 2017. Pada saat itu beroperasi sebagai peternakan ternak yang masih beroperasi. Ini untuk visualnya. Ini untuk gambar yang kedua ya. Di sini ada, kita lihat ya, dari gambar mapnya itu ada terbagi, karena saking luasnya itu terbagi atas 6 tempat, 6 titik. Yang pertama ini yang kita foto di pintu masuknya itu adalah approach ya. Itu tempat kita bertemu di gambar yang paling bawah. Ini kita di briefing dulu mengenai tempat lokasi ini. Kemudian kita foto bersama di sini dengan teman-teman semuanya. Dan ini di dalam rumahnya itu adalah seperti meeting point gitu, meeting roomnya. Dan rumahnya itu 2 tingkat dan sangat indah ya. Dan itu nggak di luar itu sangat panas, tapi di dalam rumahnya itu sangat adem. Kita juga sampai heran ya, kenapa bisa begitu. Dan di sini juga ditanam engkonbit ya, juga ada peternakan siganya. Ini untuk gambar yang kedua. Kemudian untuk gambar yang ketiga, ini adalah hostbannya. Dan ini juga ada museum di lantai 2-nya. Ini kita juga mendengarkan penjelasan dari staff yang di sana. Itu ada 14 ekor kuda dan juga ada binatang-binatang lainnya di sana. Kemudian ini yang main lodge ya. Ini main lodge adalah tempat di mana kita makan siang bersama. Di sini kita bisa melihat danau langsung dan banyak juga teman-teman yang semuanya makan di pinggir danau, di tepi danau. Juga ini pemandangannya sangat indah ya. Kita juga foto bersama di sini. Di sini merupakan salah satu tempat yang sangat disukai oleh Geriang. Dan juga memiliki tempat yang istimewa di hati Geriang. Kemudian sesudah makan, tempat ini juga spesial karena ini adalah merupakan Geriang resting place. Jadi ini adalah merupakan kuburan ya dari Geriang ya. Dan itu kuburannya juga sangat sederhana. Di sini kita bisa lihat ada pesannya dari Mary Young, istrinya, dan juga dari kedua anaknya, yaitu dari Jacob dan dari Joseph, yang dipahat di batu dan diletakkan berdampingan. Inti pesannya mereka akan meneruskan legacy dari Geriang, yaitu untuk menjalankan bisnis yang living. Begitu yang dapat saya sampaikan. Kalau dari Bu Mimin sendiri yang paling berkesan di Tabiona apa, Bu? Kalau yang Tabiona ya, itu memang view-nya sangat indah sekali.
saya sangat terkesan dengan skill-nya di sini ya, yang nomor 4 di menwas ini. Kita bisa duduk, itu dia ada, rupanya itu ada 2 lantai, kita bisa duduk di atas, di sini kita bisa memandang. Yang kita lihat ini adalah pemandangannya yang indah di sini. Dan juga di tempat peristirahatannya Gary ya, kita lihat kuburannya itu juga sangat sederhana. Untuk seorang Gary yang ya, kalau menurut saya. Karena Benar dia ya. sangat mencintai tempat ini, makanya dia memilih untuk beristirahat di sini. Itu menurut saya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke, oke. Terima kasih loh Bu Mimin untuk sharingnya di malam hari ini. Oke, baiklah. Boleh di stop share Bu Mimin untuk Ya, sharingnya indah sekali ya tadi ya. Oke, kalau dari teman-teman lihat di sini, apa yang tadi Bu Mimin juga share adalah legacy dari Bapak Gary ini ternyata tidak berhenti di sini. Benar nggak sih teman-teman? Ketika Bapak Gary akhirnya sudah mencapai ke tempat peristirahatan terakhirnya dan beliau sudah meninggalkan kita, tapi legasinya masih ada di sini. Karena dari tadi ceritanya ya Bu Mimin ya dan teman-teman, masih ada Joseph, masih ada Jacob, masih ada Ibu Mary yang sehingga masih ada kita-kita yang bertahan di sini karena legasinya masih terus dilanjutkan oleh keluarganya, akhirnya oleh kita semua yang ada di sini. Berharap cinta dan kebaikan dari Bapak Gary bisa terus kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, oke, kalau sekarang saya mau tanya sedikit saja kepada teman-teman di sini, tapi sebelum saya tanya, teman-teman tahu nggak yang tadi saya mau cerita? Bahwa kakak Mia, kakak Ariana, Bu Mime maupun kakak Nana, mereka tidak ada berasal dari satu grup yang sama loh. Kakak Mia, kakak Riana, kakak Bu Mime, dan kakak Nana itu dari grup yang beda-beda. Tapi tahukah waktu kemarin kami semua lagi mau meeting gitu ya, lagi mau briefing, lagi mempersiapkan ini, saya sampai nggak bisa ngomong karena mereka semua kompak banget dan ribut banget. Kakak Mia ngomong, kakak Riana ngomong, Bu Mimin juga, udah gitu kakak Nana juga ngomong, semua ngomong. Di sini waktu di Zoom. Di grup juga sama, yang satu ngomong semua ngomong. Saya sampai bingung, ini mereka beda grup loh, kok bisa ya mereka sekompak ini ya gitu ya. Itu mereka benar-benar kompak. Bu Mimin nggak bisa ikut meeting karena beliau harus terbang ke Medan. Yang lain, gak apa-apa Ci Mimin, langsung begitu. Jadi saya bisa melihat kekompakan ini dan ternyata satu benang merah yang bisa saya ambil di malam hari ini adalah ternyata di Young Living semua dimulai dari cinta loh. Di Young Living semua dimulai dari kasih loh. Kalau teman-teman bisa merasa essential oil yang Anda pegang itu adalah essential oil dengan kualitas terbaik. Kenapa? Karena di Young Living semuanya ada cinta di dalamnya. Itu kenapa Bapak Gary yang berjuang habis-habisan untuk memberikan yang terbaik untuk kamu, essential oil terbaik untuk kamu karena dia mencintai kamu. Itu kenapa upline kamu, grup kamu bisa kompak karena semuanya saling mencintai kamu satu dengan yang lainnya. Nah, cinta dari Bapak Gary saya harap juga bisa teruskan ya dengan Ibu Mary, dengan Joseph, dengan Jacob dan diteruskan kepada kamu-kamu semua yang ada di tempat ini. Saya harap itu bisa teman-teman rasain gitu ya bahwa di Young Living kita ini bukan cuma sekedar berbisnis loh teman-teman. Nggak itu loh. Iya kita berbisnis benar, tapi ada satu hal yang mendasar yang membuat kita bisa terus bertahan di sini. Karena cinta dari Bapak Gary kepada kamu dan dari Bapak Gary kepada tanaman yang sudah Tuhan ciptakan di dunia ini. Maka sebelum saya akhiri, saya mau tanya sedikit. Kakak Mia, Kakak Riana, Bu Mimin, dan Kakak Nana, kita mau segera akhiri hari ini sharing kita hari ini. Tapi saya mau tanya sedikit dong, Kakak Mia deh duluan. Sebenarnya apa ada nggak sih tips and trick sedikit aja yang membuat kamu bisa memenangkan di L30 ini? Sedikit aja. Sedikit aja. Kalau sedikit aja aku bilangnya cinta yang kata kayaknya Bu Lisa tadi. Kenapa cinta? Karena aku kalau mau dibilang tips and trick itu aku hanya melakukan pendekatan kepada timku, bahkan kepada timku yang udah nggak bisnis lagi. Aku samperin mereka kemarin waktu aku ada di challenge ini. Aku ajakin mereka lagi untuk mereka mau join lagi di Young Living, mau berusaha lagi sama aku, mau kerja keras lagi sama aku. Aku samperin satu-satu. Dan satu lagi kenapa aku bilang cinta, karena aku punya orang-orang yang support aku, leader aku yang support aku dari awal sampai akhir, dan aku punya tim yang hebat. Jadi Bu Lisa, aku bisa menang Yaltert itu bukan karena aku yang hebat, tapi aku punya tim yang luar biasa hebat. Jadi aku mau ngucapin makasih buat semua tim aku, buat semua leader hebat aku, buat semua teman-teman di belakang yang udah support aku dari awal sampai akhir. Makanya aku bisa meraih kemenangan di Yaltert. Terima kasih. Terima kasih. Kakak Riana, boleh kasih tips and trick nggak kamu bisa memenangkan L30 ini, challenge ini?
Oke, untuk memenangkan YL30 Challenge ini pastinya aku bekerja sama dengan tim, which is teamwork. Lalu yang kedua adalah jemput bola, itu penting teman-teman. Jangan membiarkan bola itu menghampiri kita, karena tidak akan pernah menghampiri kita ya. Jemput bola. Yang terakhir adalah never quit ya, because winners never quit and the quitters never win. Never win. Oke? Jadi quote terakhir dari Kak Riana adalah seorang pemenang tidak pernah menyerah. Karena seseorang yang gampang menyerah tidak akan pernah menang. Terima kasih Kak Riana. Betul. Bu Mimin, kamu tips and triknya apa sih bisa memenangkan challenge ini? Ya sebenarnya hampir sama juga ya dengan teman-teman yang lain ya. Di sini saya tambahkan sedikit ya, never give up. Jangan pernah menyerah, walaupun masih kurang-kurang sedikit, tetap diperjuangkan ya untuk mencapai objektif. Dan juga untuk tim-tim saya, terima kasih untuk dukungannya pada saya ya, supaya kita sama-sama bisa pergi. Kebetulan dari tim kita ada tiga orang yang berangkat. Terima kasih Bu Mimin. Kakak Nana, Nana, baru Hutagalung ini kan. Mentang-mentang gue baru Batam juga kan, jadi gue mendukung dong. Iya. Apa ya Bu, teamwork pasti sih. Kerja sama, bukan sama-sama kerja gitu. Jadi kami berempat gitu. Kami berempat dan 2 pasang. Jadi dianggap aja honeymoon gitu ya. Gitu. Jadi kami kerja sama. Terus pasti support dari upline. Kalau disebutin satu-satu kayaknya banyaknya sama lavender yang di belakang gitu. Sama dari upline, dari downline yang sama-sama support. Itu sih. Jadi kalau kata Riana, jemput bola ya. Jangan patah semangat kalau satu rontok, ya masih banyak yang lain lah. Masih banyak yang tumbuh, masih banyak yang mau berjuang. Semangat buat yang lain. Itu Bu. Terima kasih Kakak Nana. Terima kasih semua teman-teman yang sudah sharing di dalam sharing kita di malam hari ini. Kami semua berharap hal ini bisa memberi inspirasi kepada teman-teman. Tadi baik teman-teman yang lagi semangat, atau teman-teman yang lagi lesu, letih, lemah, atau teman-teman yang sedang mungkin menunggu disemangati gitu ya. Semoga sharing malam hari ini bisa mengingatkan kita semua bahwa di dalam sebuah produk Young Living ini bukan hanyalah sekedar produk, tapi di sini ada kerja keras kami dari tim Young Living. Di sini ada cinta dari kami dari tim Young Living. Di sini ada visi dari Bapak Gary untuk bisa memberikan yang terbaik untuk kamu dan kesehatan keluarga kamu. Di sini bukan hanya sekedar produk yang seperti ini loh teman-teman. Benar-benar ada ada molekul-molekul essential oil yang dianugerahkan oleh Tuhan Sang Pencipta untuk kamu dan diberikan kualitas yang terbaik untuknya dari Young Living. Akhirnya, seperti yang tadi teman-teman sharing di sini, semuanya untuk brand partner dari Young Living. Ini yang ada di dalam produk ini. Maka saya berharap dan teman-teman di sini berharap ketika teman-teman bisa sharing menawarkan produk ini, kamu menawarkannya bukan sekedar produk. Yang kamu tawarkan adalah kamu ingin menolong orang lain untuk bisa merasakan kesehatan yang sama yang sudah kamu rasakan berkat produk ini. Itu yang kami harapkan. Semoga teman-teman bisa merasakan cintanya ya. Semoga teman-teman bisa merasakan kasih sayangnya. Semoga teman-teman bisa merasakan inspirasinya. Maka malam hari ini kami ingin menyampaikan kalau ada challenge berikutnya, Bali Bound boleh. Atau challenge-challenge lainnya boleh. Jangan menyerah ya. Karena kamu punya upline, kamu punya grup kamu, bahkan kamu punya teman-teman di luar grup kamu tuh juga banyak yang pasti bisa mendukung kamu. Lihat deh Kakak Mia, Kakak Riana, Bu Mimin, dan Kakak Nana yang nggak berasal dari grup yang sama. Semuanya bisa saling mendukung loh. Ayo kita gas. Kita ini bukan hanya orang per orang, kita ini yang Living Indonesia. Yang pasti bisa menang kalau kita bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Yuk, mari bergandengan tangan, baik dari tim manajemen maupun dari kamu semuanya, karena tugas kita adalah menyebarkan cinta kasih dari Young Living. Hidup Bali Bound, hidup Young Living Indonesia, hidup semuanya. Terima kasih, semangat ya. Terima kasih semuanya. Saya akan end sebentar lagi ya teman-teman ya. Kalau ada teman-teman yang ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara di malam hari ini boleh loh. Kalau ada teman-teman yang ingin kasih tahu
Apa yang kamu dapat di malam hari ini boleh loh, boleh silahkan dikasih tahu karena pembicara kita malam hari ini sudah menyiapkan dengan segitu baiknya. Apa sih yang mau kamu sampaikan dapat dapat apa di malam hari ini dari sharing-sharingnya? Silahkan sebelum saya mau boleh teman-teman kasih tahu dulu. Jadi pembicaranya pada ngerti nih kamu dapat apa di sharing malam hari ini. Sampai jumpa di Bali, asik. Asik, asik, Selamat asik. kali Bang. Mia udah pakai bunga tuh. Aduh, oke banget deh, Mia. Kan, mulai kan? Sampai Mulai jumpa kan? di Bali. Udah siap banget Pede tadi. aja Siap dulu ya kan. banget. Tuh, mulai Kalau pakai apa, Nak? mereka semua kan nggak bisa diem kan? Nggak bisa diem. Iya. Besok Terima kelas lagi kasih ya. semuanya. Thank you semuanya. Thank you. Semangat Baiklah, terus. saya Anne ya. Teman-teman Terima ya, kasih sampai semua. jumpa di Bali ya. Dah. Semua-semua.